فجرا جئت بعد العسر يسرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ja'at rusulu rabbana bil haq asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga tidak lupa kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan kepada umatnya di akhir zaman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dalam bentuk virtual atau dalam jarak jauh. Semoga kita selalu diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang visi misi seorang muslim. Akan tetap berbeda dengan visi misi perusahaan ataupun organisasi. Visi itu merupakan harapan, cita-cita masa depan yang akan kita capai. Itu adalah merupakan suatu visi. Kemudian visi tersebut dapat dicapai melalui misi. Misi itu merupakan suatu strategi. Strategi dari visi tersebut adalah suatu misi. Nah, dari misi nanti untuk mencapai visi tersebut ada suatu yang dikatakan dengan taktik. Nah, sekarang kita bahas apa sih misi hidup kita seorang muslim. Itu sudah tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu visi. Pasti semua isi hidup orang muslim itu pasti sama, yaitu doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, bagaimana kita mencapai visi tersebut? Itu menggunakan adalah suatu yang disebut dengan strategi. Nah, apa strategi hidup untuk mencapai misi? Nah, jadi strateginya atau misi untuk mencapai Robbana atina fid dunya hasanah itu yaitu dengan iman. Iman itu merupakan suatu visi, suatu strategi bagaimana kita akan menggapai akhir dari menggapai visi tersebut. Sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa visi hidup seorang muslim itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, bagi Allah semesta alam. Itu adalah visi, yaitu keimanan kita. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku bagi Allah semesta alam. Nah, itu ada strateginya bagaimana
kita itu seorang iman. Jadi dengan keimanan tersebut, insya Allah kita akan mencapai visi. Nah, lalu bagaimana cara melakukan agar tercapai iman tersebut? Yaitu dengan ilmu. Ilmu itu merupakan taktik untuk mencapai misi. Ilmu di sini ilmu agama ya, yaitu bagaimana kita solati, bagaimana kita ibadah kita, bagaimana kita melakukan kehidupan di dunia agar bisa mencapai visi misi tersebut, yaitu dengan ilmu. Nah, dalam ilmu agama artinya bagaimana sholat itu berdasarkan kepada ilmu. Ilmunya sudah ada menurut Quran dan Sunnah, menurut contoh-contoh Rasulullah SAW. Ibadah juga sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai ilmunya itu jangan sampai keluar dari jalur tersebut. Jalur yang sudah ditentukan oleh apa? Oleh Quran dan Sunnah. Ya. Nah, Quran dan hadisnya itu harus kita laksanakan ilmu tersebut. Nah, sesudah kita mempunyai ilmu, kemudian barulah kita harus mengamalkan ilmu itu. Ya. Jadi ilmu di sini juga kita berbicara tentang ilmu. Ilmu menurut Allah itu sudah hakiki. Kenapa disebut hakiki? Contohnya begini. Ada ilmu matematik ya. 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Tapi menurut Allah tidak. 1 ditambah 1 bisa saja 27. Contohnya apa? Contohnya ada orang satu laki-laki sholat ke masjid. Ditambah lagi 1 orang ke masjid berjamaah. Itu tidak menjadi 2, tapi menjadi 27. Nah, itu ketetapan Allah. Kalau kita sholat berjamaah akan pahalanya menjadi 27 derajat. Atau bisa saja 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan dengan diikat janji pernikahan itu bisa saja menjadi 2, kalau menjadi 3 kalau anaknya 1, menjadi 4 kalau putranya 4 gitu. Nah, itu ilmu menurut Allah itu adalah udah hakiki, udah pasti, dan kalau kita melaksanakan ilmu itu, mengamalkan ilmu itu sesuai perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah akan mencapai kepada visi tersebut. Nah, jadi mengerjakan kita iman dengan mengerjakan iman itu dengan ilmu yang benar berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu kalau dalam beribadah. Inna sholati wa nusalli, dalam kehidupan di dunia juga itu sudah diatur ya. Bagaimana kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu sudah diatur, terutama dalam soal akhlak. Nah, akhlak ini sangat penting bagi kehidupan di dunia yang akhirnya akan jadi kehidupan di akhirat, akan dibawa kehidupan ke akhirat. Jadi kebaikan di dunia, kita bisa sedekah, kita berbuat baik kepada orang tua, kita tidak iri, kita tidak benci, kita tidak suudon, kita tidak berprasangka. Nah, itu merupakan proses ya kehidupan yang nantinya akan dibawa bekalnya ke akhirat. Jadi dalam hal mencari ilmu ini juga kita harus hati-hati, jangan sampai nanti kita menyebarkan ilmu yang belum jelas. Ya contoh sekarang pada musim COVID ini banyak sih orang yang nge-share tentang COVID, bahkan menghasutnya padahal dia itu adalah bukan ahli COVID. Kemudian di-sharing, kemudian terjadilah perpecahan itu karena ketidaktahuan. Nah, jadi kita juga harus hati-hati,
harus tabayun dalam melaksanakan. Jadi harus saring-saring dahulu, sharing-sharing, kemudian harus hati-hati dalam melaksanakan atau dalam mengekspos dunia maya tersebut. Jadi jangan kita ikut-ikutan, lebih baik tanyakan dulu kepada yang mempunyai ilmunya. Banyak juga sharing-sharing agama, tapi di situ tidak dijelaskan sumbernya dan lain-lain. Nah itu juga kemudian di-sharing. Nah kalau mau sharing-sharing itu juga tentang agama, tanyakan dulu kepada sumbernya, kepada ahli agamanya, kepada ustadz dan lain-lain, bahwa betul nggak sih ibadah itu seperti ini. Nah itu juga wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Itu merupakan amal ya, ilmu itu diamalkan. Nah lalu bagaimana pengamalan itu agar untuk bisa mencapai visi tersebut. Jadi pengamalan itu harus ikhlas, tanpa karena sesuatu, ayam mertua sholat, ayam mertua tidur, ada mertua puasa, tiada mertua tidak puasa. Jadi ibadahnya itu bukan karena Allah lil alamin, tapi ibadahnya itu karena ingin dipuji. Berangkat haji bukan karena ibadah haji, tapi karena ingin dipuji, dan juga karena aku batur ge ke haji urang henteu. Nah itu juga tidak bisa seperti itu. Jadi di sini kita mudah-mudahan bisa menggapai cita-cita kita, harapan kita untuk Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi akan dibebaskan dari api neraka, yaitu dengan apa? Dengan iman kita, iman dengan ilmu kita, dengan ibadah kita, dengan pengamalan-amalan ilmu itu, dimana kita harus ikhlas. Nah, jadi mudah-mudahan kita paham apa sih sebenarnya visi misi seorang muslim. Ya, itu visi misi muslim itu akan sama, berbeda dengan visi misi di perusahaan. Sama, visinya itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu ya, dengan hal tersebut ternyata kita berusaha ya untuk mencapai visi tersebut. Saya di sini menerangkan ya, diri saya sendiri, sebetulnya visi itu harus kita capai gitu. Yaitu dengan apa? Dengan iman, dengan amal, dengan ikhlas. Nah, mudah-mudahan itu bisa tercapai oleh kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan atau masih salah dalam pengucapannya. Mohon maaf. Terima kasih juga saya sampaikan kepada mudaris dan mudarisah Majelis Taklim Konversi Diniyah Al-Ikhlas yang telah membimbing kami selama 3 tahun, mendidik kami dengan rasa sabar dan perhatian kepada kami. Mudah-mudahan amal baik mudaris dan mudariso itu menjadi jalan, menjadi strategi untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat dan juga mencapai surga, dipelihara dari api neraka agar mencapai surga. Nah itu saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada teman-teman santri Al-Ikhlas mohon maaf, terima kasih atas kerjasama yang pernah kita
lakukan bersama-sama. Terakhir, jalan-jalan ke Belanda, tidak lupa ke Amsterdam. Walaupun COVID melanda, MTKB tidak padam. Aqulu qouli hada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا